Halo, selamat sore semuanya. Selamat bergabung. Nah, hari ini dari Conwood kita akan mengadakan IG Live bareng sama Delusion Architect. Nah, yang hari ini akan kita undang itu adalah design manager dari Delusion Architect, yaitu Mas Resi. Nah, Mas Resi ini kayaknya udah bergabung, aku langsung invite ya. Nah, masih sambil nunggu Mas Resi untuk bergabung, masih sambil connecting, jadi kita mau akan mengadakan IG Live ngobrol-ngobrol bareng sama desain manajernya dari Delusion. Nah, ntar kita akan ngomongin mengenai cerita perkembangan project-projectnya Delusion dari awal mulai firmanya dibuka, terus kemudian sampai sekarang yang bisa dibilang mungkin banyak project-projectnya yang cukup viral di media digital, terus juga dan oh ini masih terputus, kita coba call lagi. Nah, buat teman-teman yang nanti mau bertanya, mungkin bisa sambil ketik pertanyaannya di kolom komen atau kolom yang ada tanda tanyanya. Cek. Halo, Mas Resi. Halo, Mbak. Belum muncul nih, Mas. Belum muncul gambarnya, Mbak ya? Kok nggak muncul gambarnya ya? Tunggu sebentar. Ini aku lagi ketik judulnya dulu. Masih nggak keluar gambarnya, Mbak ya? Masih. Tunggu sebentar ya, Mbak. Aku lagi minta tolong timku dulu. Oke, oke. Nah, jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol sama Mas Resi Harimurti. Itu adalah design manager dari Delusion Architects. Ya.
Mungkin ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu mengenai Delusion Architect. Nanti kita akan lebih kenalan lagi mengenai gimana awalnya si Delusion itu uh, memulai bironya, terus sampai sekarang mengerjakan project apa-apa aja, dan main customer-nya tuh apa sih, sama main bisnisnya Delusion tuh apa aja gitu. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya, nanti bisa tulis pertanyaannya di komen atau di kolom tanda tanya. Sekarang nih kita lagi nungguin Mas Resinya karena dia tadi kayak terhalang gitu pada saat dia mau. Jadi suaranya masuk, cuman videonya nggak ada. Sabar ya teman-teman, makasih yang udah join. Nah, ini mungkin Mas Resi udah. Nah, Halo, akhirnya. sorry, Halo. sorry. Aku jadinya harus pinjem handphone timku nih. Oh gitu. Oke. Kayak device-ku ada. Mas Resi, aku kaget loh ngelihat fotonya yang di poster beda sama pas aslinya. Iya Mbak, ini karena quarantine ini kan, jadinya nggak bisa kemana-mana, akhirnya saya jadi gondrong gini nih Mbak. Oh gitu, ya ampun. Aku kira ini nggak salah orang kan? Nggak ya, bener ya? Iya, tuh bener. Itu foto kira-kira 6 bulan yang lalu lah, kalau nggak salah. Oh, kirain pas foto baru lulus kuliah gitu. Oh, Enggak ya, jadi ini selama 6 bulan nggak potong rambut atau selama dari mulai 3 bulan nggak sempet cukur rambut nih karena PSBB? ya kurang lebih begitu sih Mbak. Selama 3 bulan ini pokoknya karena terkuarantin di rumah, WFH, kerjaannya cuma dalam ruang kerja aja, ya udah jadi seperti inilah yang muncul. Ini kebetulan kita di Delusion hari pertama kita masuk kerja juga nih Mbak. Oh, ya, ya, ya. Iya. Jadi kalau ngelihat nanti kalau mau ditampilin gimana tampilannya tim-tim desain di Delusion sekarang udah lagi pada gondrong-gondrong, brewokan, jenggotan gitu. Tapi pada apa namanya ini langsung semuanya gitu atau masih tetap kayak selang-seling masuknya gitu? Ya, jadi kebetulan ini sebenarnya masuk semua, cuman emang kita buatnya agak berjarak gitu sih duduknya sih Mbak. Hmm, ya, Yang ya. mungkin kita buat agak shifting adalah anak magang. Kita anak magang di sini ada beberapa, ada 4 gitu ya. Cuman kita buat shifting karena kasihan juga kalau mereka harus masuk setiap hari. Iya, iya, lumayan banyak juga ya anak magangnya Iya. 4 dan ntar malah makin Terus penuh office-nya. betul. Terus kan karena di Delusion ini kan dibagi banyak divisi. Nah, untuk divisi desain di sini, divisi engineering ada di kantor kita yang satu lagi. Jadi untuk mengurai kepadatannya juga sih, Mbak. Oh, oke, oke, oke.
Ya, selamat bekerja atau selamat new normal buat teman-teman Delusion di kantor. Iya, terima kasih banyak, Mbak. Nah, jadi aku tuh ngajak Delusion, kita mau kenalan lebih dekat lagi gitu ya, gimana sih Delusion dari awal karirnya, dari mulai uh, firma Delusion ini dibuka, kalau nggak salah baru tahun 2013 ya Mas ya? Betul, 2013 kita mulainya. Ya, dari 2013 sampai di 2020. Ini kan dalam waktu 7 tahun, tapi bisa dibilang karya-karyanya tuh udah banyak, cukup banyak yang dikenal. Terus juga bisa dibilang karya-karyanya juga banyak yang jadi role model buat arsitek-arsitek muda lainnya. Makanya Hmm. kita mau ngobrol-ngobrol, kenalan lagi sama si Delusion. Boleh diceritain nggak sih Mas kayak sejarah singkatnya mengenai Delusion gitu? Oke, sebenarnya Delusion itu diawali dari persahabatan tiga orang BOD kita. Kebetulan BOD kita semuanya anak BINUS. Satu itu namanya Mas Muhammad Ega, itu CEO kita. Mm-mm. Satu lagi namanya Mas Hesbi Riyandi, itu desain director kita. Satu lagi ada namanya Mas Sunjaya Askaria. Nah, dari ketiga ini setelah lulus kuliah, mereka emang langsung mulai untuk membangun sendiri, tidak mulai bekerja ke orang, tapi emang mereka untuk memberanikan diri untuk mulai bikin biro sendiri. Tahun 2013 itu adalah startnya, gongnya mereka. Oke. Nah, Jadi waktu di mereka awal-awal, sorry, mereka baru lulus 2013 semua atau tiga-tiganya? iya betul Mbak. Oh, oke. Berarti Kecuali yang termasuk satu, yang Mas arsitek Muhammad muda Ega. ya? Iya, Mas Muhammad Ega, dia lulusnya lebih awal karena dia seniornya dua orang sebelumnya. Oh, Mas Ega yang paling tua berarti. Iya, yang paling tua di SD. antara kita semua emang. Terus lanjut Nah, Mas. di tahun 2013 sama seperti mungkin biro-biro arsitek juga mengalami hal yang sama ya ketika pertama kali berdiri, yang namanya sepi project atau mungkin project yang cuma dapat project-project yang namanya project-project thank you. Nah, itu kita alamin semua kayak gitu. Delusion waktu pertama kali di awal-awal berdiri itu dulu dikenalnya sebagai interior designer karena emang di awal-awal tuh kita dapat banyak banget job-job itu mulainya dari interior design. Jadi kalau ngeliat tuh initial project kita pertama tuh dari kayak BBDO, terus OMG, terus Hmm. Traveloka, nah kayak gitu-gitu. Nah, mulai beberapa tahun kemudian kita berjalan, kita mulai dapat nih beberapa project-project kayak project-project rumah tinggal. Nah, mungkin project rumah tinggal pertama kita yang cukup ngehits adalah waktu itu kalau nggak salah Splow House. Iya, itu benar-benar viral banget di Facebook kalau nggak salah ya mulainya ya. Iya, Slow betul. House. Itu yang nge-share dulu tuh pertama itu adalah Mas Ega, CEO kita yang dulu nge-share di Facebooknya dia itu sampai kalau nggak salah 50.000 di-share ulang ya. Mm-mm. Termasuk kayaknya aku juga nge-share ulang sebenarnya ke Oh gitu. teman-teman. Iya, Splow House itu adalah bisa dibilang titik awalnya Kid Delusion dikenal sebagai tadinya Delusion dikenal sebagai interior design, tapi sebenarnya kita ngerjain semua sih dari interior sampai rumah tinggal. Cuman dari Splow House itu kita baru mulai ngerjain untuk yang rumah-rumah tinggal berikutnya. Baru ntar ada project-project berikutnya, ada yang kalau dilihat di website kita atau publish kita, ada kayak Inset, ada Flick House. Ya itu Nah, another viral house lainnya ya. Tapi yang iya, paling bikin mulai naik itu adalah si Flow House ini. betul. Lalu titik balik berikutnya adalah karena kita juga udah mulai dapat banyak project-project rumah tinggal, mungkin levelnya naik. Kita ngerjain juga Yes. project-project yang besar, public building. Nah, kalau mungkin teman-teman tahu, kita tuh mulai nge-publish pertama public building kita itu adalah Golkar. pertama The Equalizer. Oke, The Equalizer itu yang bangunan bata-bata itu. Lalu emang itu yang masih kurang begitu happening. Nah, yang paling happening banget ada yang Golkar ya. betul. Itu juga viral lagi tuh. Kayaknya aku juga Iya, termasuk yang share juga deh karyanya gitu. si Tapi udah Office pernah ke sana, Mbak? Golkar itu. Kenapa? Udah pernah ke sana? Setiap pagi sebenarnya lewat karena deket kan waktu itu rumahku di Cempaka Putih terus kantor di Hmm. Sudirman jadi kalau pagi-pagi kadang tuh suka lewatin si Golkar itu kan dia di Menteng kan. Iya, betul. Cikini situ ya, Mbak. Cikini maksudnya. Iya. Nah, Kalau masuknya udahlah situ dari situ Mas, mungkin ya mungkin bisa dibikin dari tour Golkar lagi. itu oh boleh boleh nanti pasti kita ada tour lagi kali yang Mbak ke situ. Nah,
Dari situ baru Project Delusion mulai bervariasi sih. Jadi kita mulai ngerjain interior jalan terus, rumah tinggal jalan, sampai sekarang juga kita ngerjain public building, ada juga kita ngerjain hotel, lalu juga ngerjain yang kawasan. Nah, Hmm. sekarang bervariasi sih yang kita kerjain. Sekarang ada juga office building. Nah, Oh, mungkin sejarah oke. singkat juga, kebanyakan, iya, sejarah singkat juga mengenai apa sih Delusion. Orang-orang taunya Delusion sebenarnya konsultan arsitek ya. Hmm. Tapi sebenarnya kalau Delusion itu eh, kita sebenarnya grup company. Nama grup company kita namanya The Delusion Company. Nah, di Delusion Company ini punya 4 perusahaan. Anak perusahaan pertama adalah yang konsultan arsitek, ada Delusion ini. Yang Hmm. kedua adalah kita punya namanya Delusion Build, yang fokusnya untuk kontraktor. Oke. Yang Oh, ketiga jadi kita punya, design and build sendiri ya? iya itu beda legalitas, jadi beda perusahaan, Mbak. Ya, oke. Lalu Terus yang yang ketiga ketiga? kita punya Onel. Yang ketiga kita punya Onel, ini yang fokusnya untuk di mebel dan furnishing. Nah, yang keempat yang baru launching tuh di tahun 2018 akhir itu adalah Delusion Land untuk yang fokusnya untuk di properti atau developer. Oh, jadi punya developing sendiri ya? Itu berarti lahannya udah Betul. disediain, terus rumahnya juga udah dibangunin, jadi bisa ya beli rumah langsung ke Delusion Developer. Namanya apa? Delusion Betul. Delusion Land. Delusion Line. Iya, Delusion Land jadi namanya, Mbak. Oke, oke, oke. Wow, keren banget dari yang mungkin awalnya adalah disangkanya interior, tapi ternyata dalam selama kurun waktu 7 tahun ini bisa develop terus sampai akhirnya punya 4 main bisnis. Kalau Mas Iya. Reisi sendiri itu spesifik di bagian arsiteknya ya? Iya, saya spesifik ada yang di bagian yang perusahaan yang pertama, yang Delusion untuk di konsultan arsiteknya. Nah, saya itu di Delusion Arsitek sebenarnya itu kita punya beberapa divisi. Jadi kalau sistem kerja di Delusion itu kita nggak lagi ngerjain namanya satu project satu orang, tapi kita ngerjain ada satu project satu Hmm. tim. Ya, jadi kita Hmm. ngebagi di beberapa divisi. Jadi ada yang divisi interior design, itu fokus untuk kerjaan interior. Lalu kita juga ada divisi low mid yang untuk kerjaan semua residential, rumah-rumah tinggal yang skala kompleks sampai skala yang besar. Lalu kita juga ada yang divisi mid high untuk ngerjain public building dan mid high project. Nah, setelah dari situ ada juga divisi namanya detail design. Nah, di divisi detail design itu nanti Hmm. untuk yang untuk mencari kayak untuk material spek, detail-detail terkait teknis untuk arsitektur dan interior. Nah, setelah itu juga ada divisi namanya divisi engineer. Nah, divisi engineer ini untuk yang memproduksi untuk gambar detail engineering drawing dan gambar persiapan untuk konstruksi. Sekaligus juga nanti ada pengawasan di timnya di tim engineering ini juga. Jadi sebenarnya bisa dibilang satu project itu bisa dipegang sampai 3 tim divisi sih. Nah, Iya, saya yang iya. memimpin untuk tim divisi desain tadi itu dari interior, low mid, mid high, sampai yang sampai ke detail design. Desain juga ya. Nah, berarti sebenarnya kalau bisa dibilang tuh kalau misalnya orang mau bangun rumah, kalau misalnya ngobrolnya sama Delusion tuh udah jadi kayak one stop solution gitu ya, Mas ya? Betul, ngarahnya kita ke situ, Mbak. Jadi emang kita tuh ngarahnya adalah one stop solution. Walaupun kita tidak memaksa ya, walaupun sebenarnya kita semua perusahaan tuh perusahaan keempat kita tuh semua keempat perusahaan kita punya legalitasnya masing-masing. Cuman emang kita tujuannya ke situ, one stop solution. Orang tuh bisa ngedesain sama kita, ngebangun juga nanti sama perusahaan sister company kita. Kalau untuk ngisi furniture juga bisa sama sister company kita yang lain. Tapi itu tidak memaksa. Jadi misalnya aku nih mau renovasi atau bangun baru gitu dari aku maunya mulainya dari desainnya dulu nih ke Delusion, tapi perkara nanti ngebangunnya dan furnishing interiornya itu ntar bisa minta quotation atau bisa aku tetap pitching atau compare Betul, sama yang lain gitu ya. betul, betul. Seperti itu nantinya, Mbak. Betul. Oke, oke. Ini keren banget. Ini mungkin juga bisa jadi atau ngasih ide gitu ya buat teman-teman arsitek yang Hmm. lagi dengerin IG live kita Hmm, hmm, hari hmm. ini. Nah, terus mau tanya juga nih, ini terkait mengenai brandingnya Delusion. Kita tahu kayak di Delusion tuh brandingannya sebenarnya karena mulai viralnya dari mulai si Splow House ini, kalau aku sebagai orang awam gitu ya ngelihatnya kayak oh kalau misalnya homeowner atau pemilik rumah mau punya rumah yang milenial atau punya rumah yang Mhm. kekinian ya Hmm.
yang cocok arsiteknya adalah Delusion gitu. Itu sesuai nggak sih Mas dari brandingannya tim Delusion, atau sebenarnya tim Delusion tuh nggak mau cuman untuk si rumah kekinian, tapi maunya Ya. sebenarnya adalah semuanya gitu. Jadi sebenarnya kalau di Delusion sini kita punya ada visinya itu adalah namanya a new paradigm, Mbak. Oke. A new paradigm adalah sebenarnya setiap kali semua orang yang kerja di sini, termasuk semua tim desain itu, ketika ngedesain harus mempunyai pemikiran adalah membuat paradigma baru terhadap semua karyanya gitu. Jadi aku sih nggak bisa bilang kalau sebenarnya karya yang kita buat adalah kekinian atau enggak. Tapi yang kita lakukan adalah sebenarnya kita ngecoba meningkatkan. Jadi kalau misalkan standar rumah pada umumnya kayak gimana sih? Kita riset nih kira-kira rumah ini gimana sih untuk meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Yang kita lakukan sebenarnya setiap hari untuk di studio kita kayak gitu sih Mbak sebenarnya. Jadi kalau dibilang spesifik kita bikinnya kekinian ya enggak juga sih. Sebenarnya kita berangkatnya adalah dengan permasalahan mengenai gimana sih gaya hidup sekarang pada umumnya, lalu masalahnya di mana, kita coba selesain dan kita coba upgrade ngebuat itu menjadi lebih eh, nggak cuman bagus, tapi juga lebih fungsional gitu loh. Nah kalau sekarang kan isunya yang paling banyak kita temuin di klien-klien kita, terutama rumah tinggal ya, adalah kayak lahan-lahan isu-isu lahan-lahan terbatas. Ya, itu betul banget. Apalagi di Uh, kota urban Jakarta, Surabaya betul. gitu ya. Nah, biasanya pakem kita berangkatnya dari situ. Kalau emang isunya adalah lahan terbatas, bagaimana kita ngebuat hunian compact living dengan kenyamanan yang maksimal gitu loh. Bagaimana kita hidup di suatu fungsi yang minimal, tapi dengan kualitas maksimal. Nah, itu yang kita coba buat sih, Mbak. Jadi kalau misalkan orang nge-branding kita kekinian, ya itu sebenarnya bonusnya aja. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah sebenarnya meningkatkan kualitas hidupnya. Oke, oke. Nah, jadi setuju banget karena sebenarnya permasalahan ngebangun rumah di perkotaan atau di area urban tuh selain lahan yang sempit juga sebenarnya adalah uh, antara rumah satu dengan ke tetangga lainnya tuh biasanya berdempetan banget tuh ya Mas ya. Betul, betul, Mbak, betul. Jadi iya, istilahnya privacy untuk di area Jakarta atau di kota besarnya agak sulit untuk didapat. Terus selain kesulitannya kalau misalnya yang sering ditemuin gitu ya, atau challenge-challenge yang sering ditemuin saat ngebuat desain dari tim Delusion tuh apa sih Mas? Customer yang datang-datang kan biasanya aneh-aneh tuh Hmm. keluhannya. Iya, ini adalah gini, karena kebanyakan proyek yang kita kerjain kalau untuk rumah tinggal semuanya compact-compact housing. Ketika orang datang ke kita itu biasa datangnya dengan isunya tuh pertama nggak cuma lahan terbatas, tapi Hmm. juga mengenai biaya yang terbatas. Oh, kalau itu semua Iya, orang kayaknya. iya. Nah, terkadang orang tuh datang ke kita dengan eh, statement pertamanya adalah gini, halo Delusion, kita punya dana sekitar sekian 100 juta. Kira-kira dengan 100 juta bisa nggak yang ngebangun rumah ukuran 100 meter persegi gitu. Waduh. Nah, sebenarnya, nah itu yang itu agak sulit. Sebenarnya kalau kita mencoba mengedukasinya adalah, oke, kalau budgetnya segitu, kita coba bantu konsultasikan, tapi dengan budget segitu kita coba bantu bisa dapatnya apa aja. Kita bentuin programmingnya. Kira-kira mana yang bisa difungsionalkan, mana ruang-ruang atau fungsi-fungsi yang kira-kira bisa di combine, bisa digabung, mana furniture-furniture yang kira-kira bisa ada dua fungsi, ada fungsi ganda gitu. Kita bisa berangkatnya dari situ. Jadi biasanya agak effortnya adalah harus mengedukasi dulu sih sebenarnya. Ya. Kadang kan kadang orang nih dengan budget terbatas, maunya kebutuhannya cukup banyak gitu. Saya mau kamarnya ada tiga, kamar bantunya ada dua, ada satu, ada ini gitu. Sebenarnya oke, itu nggak ada masalah kita bisa provide, tapi mungkin nggak secara gamblang kita harus tuangkan semua ke dalam ruangan. Ada beberapa yang harus kita akalin, misalkan ada ruang tamu sama ada ruang keluarga. Nah mungkin bisa kita akalin adalah kayak ruang keluarga yang bisa difungsikan juga sebagai ruang tamu. Jadi kita coba-coba ngebuat ruang-ruang sebenarnya bisa difungsikan tuh nggak cuma untuk satu fungsi aja sih sebenarnya Mbak. Oh, oke. Iya, aku juga sempat ngeliat di desain-desain kalian tuh mostly memang kayak dari desainnya dan dari interiornya juga atau furniture-nya juga banyak kasih ide baru yaitu yang multifungsi Iya, eh, iya. apa multifungsi mebel atau multifungsi furniture gitu ya. Terus Hmm. eh, menariknya juga yang tadi Mas Resi bilang tuh kalau misalnya
orang mau bangun rumah, terus untuk ngobrol-ngobrol ke Delusion itu dia harus tahu apanya dulu sih? Harus tahu budgetnya dulu atau harus tahu ruangannya dulu atau gimana tuh Mas biasanya? Iya, iya betul. Jadi kalau kita sih biasanya yang kita tanyain pertama adalah requirement-nya, seenggaknya kita perlu tahu dulu batas budgetnya dia sejauh apa. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita tahu dulu kebutuhan ruangnya apa. Nah, lalu biasanya isu ketiganya biasanya kita tanyain mengenai eh, apakah sudah ada kayak KRK, kerangka rencana kota, ketentuan rencana kota mengenai kayak batasan-batasan mengenai KDB, KLB, GSB dan lain-lain kayak gitu. Nah, biasanya Mhm. kalau ketiga data itu udah ada, biasanya kita udah mulai jalan untuk bikin proposal desain dulu tuh untuk mereka kita kasih usulan. Nah, ini Oh. sebenarnya ini hal-hal yang umum, cuman kan yang ngebuat kadang nggak banyak orang tahu juga ya Mbak ya. Mhm. Nah, makanya sekarang ini kalau diperhatiin beberapa minggu yang lalu Delusion itu sempat nge-launching website barunya Delusion. Nah, di website barunya Delusion itu ada fitur namanya live chat dan juga ada kayak FQ, frequent question gitu, FAQ. Mhm. Nah, di situ dijelasin semua tuh mengenai kira-kira apa aja sih yang diperlukan sebagai seorang klien ketika mau nyewa arsitek. Nah, yang sebenarnya kita coba lakukan adalah gini, kita juga sebenarnya nggak cuma ngebikin ningkatin kualitas hidup, tapi yang coba kita lawan juga adalah stigma mengenai nyewa arsitek itu mahal atau nyewa arsitek itu kayaknya nggak perlu atau nggak fungsional gitu loh. Nah, kita sebenarnya pengen uh, ngilangin gap itu sih, karena kesannya itu kelang tuh sekarang tuh di Indonesia terutama nyewa arsitek tuh kesannya tuh eksklusif banget gitu loh, Mbak. Iya, kebayangnya kalau nggak punya budget di atas MM-an kayaknya mendingan bangun Iya, rumah pakai jangan pakai arsitek atau pakai yang lain gitu kalau iya sekarang ya. betul. Betul. Nah, sekarang kita sebenarnya di Delusion itu yang coba kita lawan atau coba kita persempit gapnya tuh hal itu. Makanya kita bikin ada fitur-fitur di website kita yang kayak untuk mengedukasi klien. Kalaupun mereka nggak mau nanya lewat live chat, nggak apa-apa. Itu bisa dibaca mengenai FAQ-nya, mengenai ketentuannya. FAQ-nya. Iya. Ataupun kalau sebenarnya mau nanya di live chat itu, kita juga online terus untuk bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Biasanya dari situ kalau misalnya udah mulai positif, bisa diarahin sama tim arsiteknya untuk lebih detail. Oh, Ya, oke coba, jadi oke. kita sebenarnya coba ngebuat image-nya arsitek itu lebih friendly ya sekarang, Mbak. Nah, kalau misalnya eh, di Delusion gitu ya, kan kelihatannya timnya juga mungkin karena memang ownernya anak muda, tim-timnya yang tampil kalau waktu aku lihat pas di BDD sih memang banyaknya anak-anak muda semua gitu. Pernah nggak sih dapet klien yang udah mungkin udah tua atau kayak dan taste-nya dia tuh udah old school gitu? Hmm. Pernah nggak Mas? Oh, pernah banget, Mbak. Biasanya Oke. klien-klien yang kayak gitu tuh klien-klien kita yang korporat. Jadi Yes. klien-klien kita yang perusahaan gitu loh, Mbak. Perusahaan-perusahaan swasta maupun yang BUMN ya. Biasanya itu yang Oh direksi-direksinya iya, semuanya yang tua-tua gitu. kan Nah, ada yang beberapa menak office ya. betul, betul. Nah, biasanya tuh yang menariknya kayak gitu adalah gini. Kalau menariknya di Delusion itu tipologi umur karyawannya tuh beda-beda. Kalau di Delusion arsitek ini semuanya kebanyakan karyawannya under 30. Jadi semua umurnya semuanya di bawah 30 tahun semua kebanyakan. Kecuali Masih sepantaran lah manajemen-manajemennya. ya sama Iya, kita. kecuali manajemennya ya. Iya. Terus. Nah, biasanya, nah itu tadi untuk yang di Delusion. Lalu di kontraktor, dan untuk di tim engineer. Nah, di tim engineer biasanya itu timnya isinya adalah untuk karyawan-karyawan yang usianya 35 tahun ke atas. Nah, Oh, in oke. occasional, ya biasanya in occasional event, jadi biasanya ketika ada event-event tertentu, kayak misalnya meeting ketemu klien-klien yang cukup tua, biasanya kita Mm-mm. juga ngebawa tuh tim-tim kita yang engineer yang udah punya pengalaman tua gitu. Ya kenapa kita memadukannya kayak gitu Mbak? Sebenarnya untuk yang anak muda ini kita nyari adalah timnya tuh yang punya ide dan kreativitasnya itu yang mendobrak gitu loh Mbak, yang belum terbatasi dengan pemikiran atau pengalaman kayak wah ini nggak bisa nih kayak gini, ini nggak bisa nih nggak logis nih kayak gini. Kita butuh Exactly. sesuatu yang nggak logis di desain justru masalah. Nah Out nanti of the ketika box sesuatu yang gitu ya. iya kita Ide-ide. butuh sesuatu yang out of the box untuk di tim desain makanya kita nyari semuanya desainer yang muda-muda. Nah, ketika semuanya part of the box itu udah muncul, biasa dimatenginnya sama tim yang lebih tua ini, yang tim engineer. Dimutakhirkannya biasanya di situ.
Nah, jadi komposisi timnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ketemu klien-klien yang compact house, yang keluarga muda, tim desain sendiri sih sebenarnya nggak masalah ketemu. Mm-mm. Cuman kalau ketemu korporat-korporat, ketemu apalagi ketemu direksinya, biasanya yang turun nanti ada saya, ada tim engineer juga, ngedampingin tim arsiteknya juga. Oke, iya sih karena Hmm. memang lebih challenging kalau misalnya ngeyakinin klien yang sudah berumur, tapi dia nggak mau berinovasi dengan ide-ide yang out of the box Iya, itu. betul, 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 Mbak, betul. Contoh projectnya dong, Mas, yang kliennya tuh waktu Boleh itu disebutin brandnya ya, Mbak? boleh lah. Boleh ya. Suatu bank yang depannya hurufnya OC. Oh, 4 huruf, 4 huruf. Empat inisialnya huruf yang warna OCBC. merah brandnya. OCBC. Biar nggak kena klaim ya, Mbak. Jadi saya Iya, nyebutinnya iya. rahasia aja gitu. Oke, si Bank Merah ini dulu kita pernah diundang untuk kayak tender gitu, proposal desain gitu. Kita Mm-mm. suruh nge-rebranding mempertanyakan mengenai bagaimana sih interior desainnya untuk office-nya si bank ini ke depannya. Jadi standarnya kayak gimana sih? Dia mau ada pembaharuan gitu, karena pasarnya adalah millennials gitu kan maunya, mau yang Mm. dijangkaunya. Halo? Kedengeran, Mbak? Iya, halo, halo. Kedengeran? Kedengeran Videonya ya? agak nge-lag Oke. sedikit, tapi kalau suaranya sih masih kedengeran jelas. Oke. Nah, di Terus, tengah terus. prosesnya kita ajukan suatu desain yang sebenarnya out of the box yang nggak pada umumnya biasanya Bang ada. Ketika kita Mm-mm. tampilkan yang muncul tuh direksinya. Direksi semuanya pada berumur semua tua. Lalu pas kita presentasiin, ini desainnya kenapa high tech banget? Ini kenapa kayak gini? Ini nggak standar nih kayak gini-gini gitu. Kita digituin sih. Sebenarnya lucu juga karena antara brief di awal yang dikasih tornya sama ternyata yang menilainya itu agak kontradiktif gitu kan. Iya, iya betul. Iya. Ya udah, akhirnya ya mau nggak mau Akhirnya gimana tuh? kliennya sih langsung selesai nggak sampai situ nggak jadi sama kita tuh. Tapi Kayak, itu menarik sih, itu menarik iya, banget iya, sih. itu pengalaman. Iya. Tapi akhirnya kalau si bank yang merah itu tuh dia jadi ganti desain di cabang-cabangnya mereka belum sih, Mas? Halo, kenapa Mbak? Sekarang tuh si bank merah itu udah ganti desain-desainnya dia belum sih? Kayaknya belum ya? Aku ngelihat sih kayaknya waktu itu ada yang sempet ganti yang kalau nggak salah di mana ya? SCBD apa kalau nggak salah apa di Sudirman gitu aku lupa Mbak. Cuman desainnya emang masih kayak desain yang lama juga jadinya. Oh, nggak terlalu jauh perubahannya gitu ya. Iya iya iya. Oke, oke. Mas, nih ada yang mau nanya nih dari Res Ares. Jadi kalau misalnya ngasih ide ke klien yang istilahnya, ini pertanyaan dari dia, kalau misalnya ngasih ide ke klien yang notabene mungkin umurnya udah jauh di atas, terus pemikirannya berbeda, itu untuk ke semua cabang atau sorry maksudnya dia nanyanya adalah ke Bank Merah itu desain yang diajuin ke satu cabang atau ke semua cabang ya? Ini jatuhnya sebenarnya mau dijadikan kayak prototipe untuk semua cabang sih. Jadi sebenarnya yang Oh, kemarin kita terima itu standarisasinya Mbak. Jadi untuk semua desain cabangnya. ya ya, kayak si bank Hmm. yang ungu itu kan dia juga ganti Bang Ungu ganti ya Mbak ya? kita kayak ini nih inisialnya banyak banget, ada Bang Ungu Banget, sama banget. jangan ada Bang Bangtut aja ya. Iya bener tuh Mbak. Oke. Nah, kalau Mas Rezi sendiri tuh udah gabung di Delusion dari tahun berapa sih, Mas? Aku gabung di Delusion itu masih terhitung baru sih. Aku tuh gabung kapan ya? 2016 akhir gitu kalau nggak salah ya. Oh, 2016 ya udah lumayan lama lah, udah 4 tahun. Iya. Nah, sebelumnya kalau nggak salah Mas Rezi tuh bikin eh, firma sendiri atau gimana nih, Mas? Soalnya aku lihat di Instagramnya tuh ada 2 benang merah. Terbit merah. Iya, 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 iya. Ya nggak sih, sebenarnya itu proyekan sampingan aja Mbak. Yang disebut di sini dong, nanti Oh, malu oke. saya. Oh iya, iya. Tapi masih jalan juga. Iya. Itu masih jalan juga. Itu ngerjain proyek-proyek pribadi aja sih sebenarnya. Karena kan Delusion menarik. Saya ngerjain juga proyek di Delusion.
tapi juga kadang ada ideologi sendiri yang pengen dituangkan kan ke dan project sendiri gitu loh, Mbak. Nah, Mm-mm. sebenarnya tempat saya yang project pribadi itu sebenarnya adalah kayak suatu bentuk luapan untuk melepaskan unek-unek saya lah sebenarnya, Mbak. Yang Tapi tidak masih tertuangkan punya, gitu sebenarnya. masih sempet tuh Mas. Oh, ngerjainnya nggak sendiri, ada tim saya juga, Mbak, sebenarnya. Oke, siap-siap. Nah, Hmm. ini ada pertanyaan juga nih yang menarik. Kalau menurut Mas Resi gitu ya, sebagai design manager dari Delusion, menurut Delusion tuh tren desain di 2020 tuh sebenarnya apa sih untuk rumah-rumahan ya? Hmm. Ini sebenarnya tren 2020 adalah tren yang sebenarnya cukup ngerubah tatanan permainan semua desainer ya, Mbak. Terutama karena ada masalah pandemi ini ya. Yes. Jadi kebanyakan belakangan ini klien-klien yang datang ke kita dalam pertanyaan adalah, rumah ini sehat nggak? Rumah ini nyaman nggak? Rumah ini bisa kena matahari nggak? Rumah ini bisa kena ada pengudaraannya nggak? Nah, kalau aku ngelihat sih sebenarnya adalah yang dicari klien sekarang adalah sekarang klien-klien sudah mulai aware sih mengenai penyusunan ruang yang bisa juga meningkatkan kualitas kehidupannya dan juga kualitas kesehatannya gitu. Jadi sekarang tuh klien itu sebenarnya kebanyakan nyari-nyari adalah ruangan-ruangan nggak cuma hidup, tapi juga higienis dan bersih gitu loh, Mbak. Nah, ini berbanding terbalik dengan project-project kalau misalkan project-project yang kayak untuk hospitality, project-project Oke. kayak hotel itu juga pengaruh terbesarnya juga semuanya baliknya ke higienitas itu. Jadi contoh misalkan karena ada masa pandemi ini yang biasanya dulu kalau tahu standar hotel kan biasanya ketika masuk sebelah kanannya udah kamar mandi, lalu Ya. masuk ke belakang ada kayak kamar gitu ya, Mbak ya. Nah, beberapa yang kita temuin yang kita pelajarin sekarang ada beberapa operator yang minta adalah untuk kayak wastafelnya untuk taruh di luar. Iya. Jadi di dalam kamar mandi itu udah nggak ada wastafel. Jadi ketika kenapa taruh di luar, urutannya itu biar adalah ketika dia pertama kali masuk yang dilakukan adalah untuk Cuci higienitas, tangan. untuk cuci tangan dulu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saya ngeliat sih untuk sepanjang tahun 2020 dan sampai mungkin 2021 pertengahan kayaknya emang isu-isu higienitas tuh selalu menjadi yang pertama. Termasuk kayak untuk kayak rumah-rumah tinggal nih klien-klien kita milih, Mas kira-kira bisa nggak ya faucetnya untuk di wastafel itu yang nggak bisa disentuh, yang bisa otomatis keluar sendiri airnya. Betul banget. Jadi iya. Nah, sebenarnya kayak setuju sih karena aku kan di IG Live bareng sama arsitek sharing konut ini kita juga ngobrol ke beberapa arsitek, mereka juga banyak klien-klien mereka yang kalau misalnya sekarang nih atau misalnya desainnya masih ongoing itu dan masih bisa direvisi ya mereka tuh minta revisi untuk mengenai kayak tempat cuci tangan atau powder roomnya tuh ada di area begitu masuk ada 2 poin tambahan. Yang pertama adalah tempat cuci tangan, yang kedua adalah untuk ngedrop barang saat ada paket atau kiriman datang gitu kan. Nah, Betul, betul, poin Mbak. itu. Nah, tapi kalau menurut Mas Resi kan kalau kita sekarang jalan-jalan atau lihat-lihat ke tempat publik gitu ya, tempat cuci tangan yang disediakan untuk di umum atau di area-area public facilities itu bisa dibilang kualitasnya atau bentuknya tuh nggak arsitek banget gitu ya. Setuju nggak sih Mas? Betul, Jadi cuman betul sih, ada Mbak. Biasanya galon gitu ya, teras Mbak, air galon sama itu. galon atau drum dibolongin dikasih keran Iya, that's it iya, iya, gitu. iya. Nah, pertanyaannya kalau misalnya menurut dari segi arsitek, kalau kalau yang setuju nggak sih public area ditempatin tempat cuci tangan tapi yang model atau desainnya yang standar aja as long as itu fungsinya ada atau menurut Mas Resi dari Mas Resi lebih setuju kalau misalnya ya desainnya harus disesuaikan sama si bentuk bangunannya gitu. Sebenarnya gini, aku sih setuju dan nggak setuju pertama Mbak. Kenapa kayak Hmm. gitu? Sebenarnya nggak semua harus poinnya itu harus didesain dengan baik. Cuman aku pikir sebenarnya ada beberapa titik-titik mungkin di public space itu eh sebenarnya tujuannya kenapa harus dibuat bagus dan menarik adalah sebenarnya untuk menarik seseorang untuk bisa, oh ini kenapa nih, ini apa nih, bisa nggak nih kayak gini, untuk orang coba nyoba untuk membuat curiosity-nya itu muncul kan sebenarnya. Ya, ya. Nah, kalau aku pikir mungkin di beberapa titik-titiknya di public space itu, terutama yang paling banyak crowd-nya, itu emang harus dibuatnya yang menarik
dan nggak umum sih. Kenapa? Ya itu untuk menarik pengunjung untuk nyobain itu sebenarnya gitu. Nah, kecuali mungkin untuk yang agak yang nggak terlalu banyak, mungkin bisa pakai yang biasa aja sih. Cuman aku sih cukup menarik adalah kalau kemarin aku ngeliat ada beberapa rekan-rekan arsitek yang nge-share bagaimana desain-desain untuk kayak tempat cuci tangan di area publik. Kalau sekarang itu ada juga yang ngedesain untuk ngeluarin airnya itu nggak pakai tangan lagi, tapi pakai kaki, ada pedalnya gitu. Diinjak ya, Iya, diinjak itu sebenarnya ide yang bagus banget sih, karena lebih aman. kita udah cuci tangan, tapi juga itu kan kayak keran-kerannya kan bekas dipegang orang banyak juga Yes, ya sebenarnya. betul betul, exactly, setuju. Hmm. Kan tapi kalau misalnya pakai keran yang sensor mungkin budget gitu ya. Tapi kalau diinjak ini kayaknya inovasi yang menarik juga sih. Iya, betul. Terus nih ada yang tanya lagi nih Mas. Tadi kan kalau dari segi penyusunan ruang. Nah kalau misalnya dari segi interior itu ada yang berubah nggak sih atau ada yang nambah nggak sih karena pandemi ini berlangsung? Sebenarnya yang menarik adalah kalau ngelihat itu beberapa bulan kebelakangan tren interior design terutama office design ya untuk interior office semuanya itu kan ngarahnya adalah desain-desain yang open plan, desain-desain yang nggak mau nyari desain-desain yang kubikel, desain-desain yang tertutup gitu loh. Oke. Iya. Nah, menarik ya karena ada corona ini, isunya sekarang berubah. Sekarang mempertanyakan orang-orang, Jadi ditambahin apakah open shield-shield. plan ini jadi relate lagi? Iya, apakah open plan ini jadi relate lagi di masa pandemi ini gitu. Jadi sekarang tuh orang-orang banyak banget kalau aku ngelihat, termasuk kita sih sekarang kita lagi eksperimen juga mengenai ngebuat desain yang sebenarnya fleksibel. Secara fleksibel adalah maksudnya mungkin di suatu waktu bisa dipakai juga untuk suatu desain yang open plan gitu. Tapi suatu waktu ketika kerjanya semua butuh yang fokus, bisa juga ada satu kayak partisi yang sebenarnya sifatnya bisa movable atau sebenarnya bisa dipasang lepas gitu. Kita lagi coba menginisiasi hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Nah, Jadi sebenarnya kalau aku bilang trennya tuh apa, satu kata kuncinya mungkin adalah fleksibilitas ya. fleksibel. Iya, Fleksibilitas mengenai area privacy ataupun area publik gitu ya Mas ya. publik itu iya betul. Nah ini ada yang tanya juga dari Mas siapa nih namanya maaf. Mas Raffi. Tadi ada yang tanya perubahan desain tren yang muncul akibat corona, area selain area cuci tangan apa? Tadi ada udah sempet nih dibantuin jawab ada dua, satu selain tempat cuci tangan, satu lagi tempat ngedrop paket-paket yang datang yang banyak banget selama Iya, pandemi ya. itu. Nah selain dua itu ada lagi nggak Mas? Tadi mungkin yang aku bilang itu yang paling signifikan sih adalah sekarang orang kayak udah mulai aware mengenai penyusunan bukaan pada bangunan. Oke, Jadi ya itu matahari orang tuh sekarang udah lagi. iya orang udah mulai nyari yang namanya oke gue perlu ada satu ruangan yang sebenarnya bisa terpapar oleh sinar matahari semua gitu. Sebenarnya juga untuk kan sebenarnya sinar matahari itu baik untuk yang untuk membunuh bakteri-bakteri gitu ya Mbak ya. Terus Mhm. selain itu juga perlu ada pengudaran yang baik. Jadi kalau aku pikir sih sebenarnya sekarang orang-orang juga mulai aware mengenai isu-isu yang kayak oh gue harus tahu nih bukaan gue yang baik tuh di mana, arah matahari gue di mana gitu loh. Jadi orang-orang sekarang udah mulai aware. Kalau sekarang biasanya kan yang ngusulin hal-hal seperti itu biasanya arsiteknya tuh Iya. ini arahnya barat nih Bu, ini arahnya timur nih. Kita nggak ngarahin ke sini, kita ngarahnya ke sini gitu. Kalau sekarang klien-klien udah pada mulai aware hal-hal yang seperti itu. Jadi Klien dulu. isu-isu thermal, terus isu-isu mengenai angin itu sebenarnya udah mulai ke arah situ juga sih. Ya, kalau dulu klien maunya cuman gimana caranya lahan ini termaksimalkan dengan baik gitu ya kebutuhannya buat Betul. matahari. Kalau sekarang udah mulai ada diskusi mengenai mataharinya gimana atau udaranya gimana. Setuju, setuju. Iya. Nah, terus balik lagi nih kalau misalnya dari Mas Resi kalau Mas Resi sendiri pribadi gitu ya sebenarnya lebih senang ngerjain uh, desain untuk rumah tinggal gitu atau rumah satuan atau mid high building gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya kalau boleh aku cerita juga, aku memulai karirku di Delusion dulu sebenarnya sebagai senior arsitek di Delusion. Jadi senior arsitek di Delusion itu dulu aku megang kebanyakan untuk megang-megang project-project public building. Jadi aku tuh masuk di era ketika Golkar lagi
meningkatnya tuh. Jadi project-project public building kita banyak banget. Jadi selama itu juga aku bekerja, kebanyakan proyek yang aku pegang adalah proyek-proyek yang kayak public building, walaupun sebenarnya juga megang untuk rumah tinggal juga beberapa. Cuman Ya. aku melihat kedua proyek ini punya nilai menarik masing-masing. Kalau kalau pribadi aku sih aku suka ngerjainnya untuk public building ya, karena eksplorasinya cukup menarik gitu. Nah, menariknya mungkin public building adalah secara masa bangunan bisa diolah lebih banyak karena mungkin lahannya juga lebih besar gitu. Terus yang menarik juga adalah eh, karena kita nggak bisa menentukan kalau untuk targetnya untuk kayak public building kan kita nggak tahu ya siapa usernya. Secara Iya, spesifik kan kita nggak umum tahu. gitu Nah, ya, ini nggak sebenarnya ada iya, spesifik. secara spesifik kita nggak tahu. Yang menarik adalah jadi kita harus tahu dan harus bisa nebak nih kira-kira kita bisa ngarahin kemana nih untuk user-usernya secara publik gitu. Nah, ini berbanding terbalik dengan proyek-proyek rumah tinggal. Kalau proyek rumah tinggal itu spesifik banget ya, karena meskipun kita punya buku kayak standar kayak luasan gitu. Kalau Hmm. misalkan kayak dari public, kalau misalnya dari public building kan udah kayak ada standarnya nih untuk kayak ruang servis segini luasannya, untuk bak air segini luasannya, terus untuk area-area servis lainnya itu udah ada standarnya. Ini berbanding terbalik dengan yang kayak rumah tinggal. Aku ada pengalaman. Biasanya kita tahu nggak sih kalau misalkan kamar tidur utama, biasanya kalau Mbak Hedi sendiri standar ruangannya berapa sih Mbak biasanya Mbak? Aku nggak, basically nggak ada standar minimumnya, tapi mungkin Hmm. pengennya ya minim sekitar 5 kali 6 atau 5 kali 5 kayaknya udah cukup oke sih. Oke, iya itu sebenarnya kan paling umumnya segitu ya Mbak. Itu di dalamnya ada kamar mandi, ada walk-in closet juga ya, biasanya di situ kan Iya. ya. Nah, kalau di residensial standar-standar gitu kan nggak kepake, itu kan semuanya tergantung preference-nya kliennya masing-masing ya. Dan Aku tergantung pengalaman lahannya pernah juga dapet, ya. iya, aku pengalaman pernah dapet klien yang mau bikin rumah mewah, terus dia minta kamarnya aku usulin aja dengan ukuran 9 kali 9 pun masih kurang besar katanya. Wah. Jadi maunya lebih besar lagi. Bahkan tuh rumahnya lebih besar dibandingkan kafling BTN, Mbak. Wow, mungkin Untuk ya kamarnya aja. satu rumah isinya studio kayaknya. Lantai Iya, duanya betul. studio kamar. Jadi ya ada menariknya sih di antara kedua proyek itu sih sebenarnya. Iya, iya. Nah, terus nih kebetulan ada yang nanya juga nih dari Mas Haidar. Sebentar, sebelumnya Mas Atma. Ini Mas sustainable after nggak? Maksudnya apa sih sustainable after? Boleh dijelasin lagi nggak Mas Atma pertanyaannya apa? Maksudnya Halo. sustainable after? Yes. Nah, halo Mas Resi. Sekarang Mas Resi sinyalnya. Nah, Mas Resi ini ada yang nanya nih menyangkut ke Conwood ternyata. Oh, dari Mas Joni. Ini kayaknya tim Delusion nih, jangan-jangan nih Mas Joni. Iya, yang mana tuh Mbak? Oh gitu, bener ya. Oh enggak, Joni Iskandar ini teman seangkatan saya dulu kuliah Mbak. Oh, oke, oke. Tapi Iya. bukan tim Delusion, teman kuliah ya? Yang Delusion tuh tadi tuh, yang Haidar Majid tuh, Haidar MJD. Nah itu tim Delusion, itu tim desain saya tuh. Nah, Mas Haidar coba tolong di pertanyaannya sustainable-nya tuh maksudnya gimana gitu ya. Nah, kita jawab pertanyaannya si Mas Joni dulu ya. Jadi menurut Mas Oke. Resi tuh kalau material material pemilihan material itu berpengaruh nggak sih dengan desain arsitektur dalam merespon wabah pandemi COVID ini? Jadi maksudnya mungkin pertanyaannya Pak Joni adalah jadi setelah COVID ini tuh pemilihan material ada preferensi yang berubah nggak sih Mas? Tentu sih Mbak, tentu tentu. Sekarang itu permainan materialnya, kalau aku ngelihat karena tadi itu kembali kembali semuanya ngarahnya sekarang semua ke higienitas sih. Kebanyakan orang sekarang semuanya materialnya nyarinya material-material yang lebih cleanable, yang gampang dibersihin, yang less maintenance, dan juga sekarang ada juga mungkin nyari-nyari adalah material-material yang lebihnya nyarinya warna terang. Karena kembali kalau misalkan warna-warna gelap, kadang orang Oh, juga susah untuk. Iya, jadi ada preference nyari-nyari kalau misalkan kita kemarin suka banget pakai kayak material-material keramik atau material granit tapi yang bentuknya tuh kayak yang benton expose yang bentuknya gelap gitu. Nah, sekarang tuh kebanyakan nyarinya adalah nyarinya warna agak lebih terang. Pertama ya untuk eh,
karena kalau warna gelap kan susah banget nih dibedain antara debunya ataupun kotornya atau enggak. Mereka sebenarnya nyarinya ke warna-warna terang yang sebenarnya untuk menyerap matahari dan juga untuk mempermudah mereka untuk bersihin juga sih sebenarnya. Jadi mungkin preferensinya lebih ke warna ya. Oke, jadi jawabannya ada perubahan. Mm-mm. Iya. Cuman kalau lebih lanjut mungkin aku belum tahu Nah, juga. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing lagi ya tergantung ininya, proyeknya. iya. Ini Mas Atman nambahin nih. Oh, maksudnya sustainable architecture after pandemi. Mm-mm. Tadi pertanyaannya Nah, apa ya jadi ini ya? tadi pertanyaannya sustainable architecture after pandemi tuh yang seperti apa sih, Mas? Katanya gitu. Tadi udah sempat dijawab ya, Mas ya. Kita Iya, udah jawab yang sebenarnya mataharinya. nih kayak kayak mengulang lagi yang tadi kayaknya Mbak. Kayaknya mungkin bisa nonton lagi yang tadi ya Mbak beberapa menit yang lalu nanti kita jelasin. Yes, betul. Ada kalau nggak salah 4 poin utama ya sustainable architecture yang Iya. setelah pandemi itu. Nah, terus ada lagi yang tanya kalau nggak salah. Nah, dari Mas Haidar. Mas Haidar nih mungkin tim ini juga kali, tim tim arsitek juga. Karesi Iya, ini pendapat Haidar tim Karesi arsitek gimana? juga Mbak. Heeh. Oke. Tim Nah, arsitek ini Delusion. Nah, itu pertanyaannya orangnya di harus situ tuh. jujur. Ini pertanyaan harus jujur. Mas Resi, pendapat Anda tentang produk Conwood gimana? Ayo loh. Wow, ini menarik dan cukup menohok juga ya kayaknya pertanyaannya. Tapi mungkin pertanyaannya gini dulu kali ya, sebelum pendapat mengenai produk Conwoodnya, nanyanya pernah ada project, boleh sharing nggak sih Mas, project yang dari Delusion yang pakai Conwood itu waktu itu pas di mana gitu, pas project apa? Putus-putus Mbak. Ya, mungkin boleh di-sharing dulu project apa dulu yang pengalamannya Mas Resi pernah pakai produk Conwood di projectnya. Oke. Kemarin itu sebenarnya kita ada Project Delusion yang sebentar lagi mau rilis. Di akhir bulan ini mau rilis. Ini produknya sebenarnya kita pakai produknya Conwood. Nah, ini produk kita Conwood itu kita pakai untuk di area flooringnya sama di area untuk ceilingnya. Kalau nggak salah ada bagian dindingnya juga sih yang dipakai. Nah, kenapa kita pakai Conwood waktu itu adalah karena kebetulan areanya berada di area yang cukup rural atau cukup padat penduduk. Dan juga waktu itu sempat ada isu mengenai rayap gitu. Sedangkan kliennya masih mau nyari ambience yang ke kayu-kayuan gitu. Nah, kita usulkan ada suatu bentuk suatu material yang sebenarnya sifatnya easy maintenance, easy juga applicable, gampang dipasang juga dan cepat dan juga harganya ekonomis. Waktu itu kita usulkan pakai Conwood dan kebetulan kliennya suka nggak cuman karena pemasangan dan harganya murah, tapi juga karena secara tampilan dan look nggak jauh beda sama kayu gitu. Jadi kliennya pun Exactly. sebenarnya nggak bisa bedain gitu kan. Oh ini iya ini kayu banget ya katanya gitu. Oke, Nanti mungkin rumahnya ini di ya mana kita tuh Mas? ada di Tebet, Mbak. Di Jadi Tebet. di dalam Oh, gang-gangnya Tebet itu. iya iya iya. Habis ini bisa nih ngajak adain apa namanya IG tour ke project itu boleh? Boleh. Siap-siap, Mbak. Boleh. Nanti kita kerjasama lagi sama Pandut ya, Mbak ya. Kita lanjut jadi Kalau sesi udah 2 ya, rilis, Mbak. ya kalau udah rilis ntar Iya. aku jalan-jalan ke sana ya Mas ya. Boleh, boleh, Mbak. Boleh. Nah, terus mungkin ada pertanyaan lagi nih. Kalau dari segi, itu kan tadi dari segi fungsinya. Kalau dari segi warna, kalau dari Mas Resi itu prefer warna-warna kayu yang gelap atau yang terang atau yang mengekspos motif tekstur kayunya? Tergantung kebutuhan. Cuman kalau secara pribadi sih aku lebih suka kelihatannya dalam look-nya, kelihatan teksturnya sih, Mbak. Karena kelihatan uratnya tuh terlihat kayak kejujuran materialnya gitu. Nah, Oke, kalau aku berarti sih pribadi sukanya material-material kayak gitu. Nah, kalau di Delusion kita sih suka banget pakai warna-warna kayu yang warna-warna terang, kayak warna-warna maple gitu ya, Mbak. ya ya ya. Ini penggunaan warna terang ini bukan karena COVID-nya aja kan, bukan karena after pandemi aja kan, Mas? Iya, karena warnanya kan hangat dan bersahabat gitu ya, Mbak. Iya. Nah, oke.
Ini nggak kerasa, jujur nggak kerasa Mas nih. Ternyata kita udah mau hampir jam 4. Nah, Mm-mm. sebelum aku closing nih, tadi kita tuh biasanya ada pertanyaan rapid test. Kali ini pertanyaan rapid test itu apa? Rapid test itu adalah pertanyaan yang kita kasih ke arsitek, tapi harus dijawab dengan cepat. Nggak boleh mikir-mikir gitu pertanyaannya. Oke, oke. Aku Gitu kira ya. rapid test corona, Mbak. Kalau itu ntar buat yang kalau mau keluar kota aja. Mas Rezi belum ada rencana keluar kota kan? Oh enggak, Mbak. Nggak bisa kita kerja terus nih, Mbak, jadinya, Mbak. Oke, aku kasih 2 pertanyaan. Nggak banyak-banyak karena ternyata waktunya udah mau habis. Oke. 2 pertanyaan. Yang pertama, Splow House atau Inside House? Splow House. Splow House. Kenapa? Boleh tahu nggak? Aku bilang tuh sebenarnya Splow House adalah sebenarnya suatu bentuk rumah dengan tipologi yang baru di Indonesia ya. Jadi nggak banyak sebenarnya orang mikirin untuk bikin rumah dengan cara untuk bertingkat-tingkat tapi levelnya cuma setengah gitu loh. Hmm. Sekarang sebenarnya hal ini cukup cerdas untuk mengakali lahan yang kecil. Yang uniknya adalah karena adanya lahan-lahan yang bentuknya trap-trap kayak gitu, jadi naiknya setengah-setengah, ada satu ruang di tengahnya yang bentuknya void itu yang sangat cerdas bisa untuk menampung cahaya matahari dan juga pengudaraan gitu loh. Kan kalau kita sama-sama tahu ya udara panas kan masanya tuh lebih ringan, jadi selalu naik ke atas ya. Jadi kalau misalnya yang namanya ceiling kita makin tinggi, tentunya kan area bawahnya makin adem ya. Nah, Sprawl House ini sebenarnya memecahkan banyak masalah sih, nggak cuma masalah mengenai keterbatasan lahan, tapi juga mengenai isu-isu termalnya juga sih. Jadi, aku senang banget sih untuk Sprawl House itu. Oke. Walaupun Splow House waktu itu Mas Rezi udah join di Delusion belum sih? Belum, belum, Belum Mbak. ya. Oke, oke. Hmm. Nah, terus selanjutnya pertanyaannya adalah gaya minimalis atau gaya kontemporer? Kontemporer. Kontemporer. Bingung ya Iya, minimalis sama kontemporer. kontemporer biasanya deketan, ini harus milih salah satu. Kenapa Mas kontemporer? Uh, kalau minimalis itu spesifik banget ya. Malah aku sebenarnya kalau ngelihat minimalis itu bukan sebuah gaya desain. Sebenarnya minimalis itu sebenarnya kayak bisa dibilang bahasanya media atau marketing ya. Ya. Nah, kalau kontemporer itu sebenarnya kita selalu pendekatannya selalu pakai gaya kontemporer karena kalau kita ngeliat kontemporer itu sebenarnya adalah kayak cara untuk membawa sebuah jiwa-jiwa yang lama. Jadi kalau misalkan kita kayak dapat klien-kliennya kayak maunya rumah joglo tapi bentuknya itu yang baru. Nah, yang kita coba tantangannya adalah bagaimana caranya kita ngebuat uh, experience yang sama seperti rumah joglo pada umumnya tapi dalam bentuk atau dalam wadah yang baru. Nah, kita menilai kontemporer kayak gitu sih. Jadi bagaimana caranya membawa jiwa-jiwa yang lama yang sebenarnya bisa dibawa ini di-upgrade terhadap wadahnya yang baru gitu loh. Oke. Ya, setuju sih. Jadi kalau pertanyaannya tuh maksudnya kenapa minimalis atau kontemporer? Kalau minimalis tuh yang modelnya plain-plain gitu, nggak Iya, banyak betul. warna. Nah, kalau Hmm. kontemporer adalah gimana? Lebih butuh ide lagi gimana menggabungkan antara mungkin kebudayaan yang ada yang dulu kita pernah pakai ke Iya, desain modern gitu ya. Jadi lebih prefer iya. yang Jadi kalau kontemporer. aku bilang tuh sebenarnya kontemporer tuh sebenarnya yang lebih kontekstual gitu loh, Mbak. Jadi nggak mengikat mengenai terhadap satu gaya, terapi terhadap lebih ke suatu permasalahan sih, bagaimana kita menyelesaikannya ke dalam wadah yang baru gitu sih. Siap. Nah, Iya. terakhir nih Mas, mungkin masih ada 40 detik lagi. Kalau dalam satu kalimat, gaya desainnya Delusion itu yang seperti apa sih? Gaya desain Delusion adalah yang selalu membawa paradigma baru, Mbak. Jadi kita nggak Oh, mengotak-kotakan Delusion itu desain kekinian, desain minimalis, atau desain yang kontemporer. Enggak sih. Jadi kita adalah prinsipnya satu, pemikiran kita adalah kita ngebawa untuk ngebuat kualitas hidup yang baru, kualitas hidup yang baik untuk klien kita gitu. Nggak cuma terhadap fisik dan bentukannya, tapi juga fungsinya. siap.
Thank you banget Mas Resi. Ini hampir Sama-sama habis nih, Mbak. 3 detik lagi. Makasih banget udah Iya. boleh